Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Baik Ibu, pagi juga. Pagi Oke, Bu, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bertatap maya kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita ya tentang kewirausahaan. Untuk itu, tapi Ibu sebelumnya akan menjelaskan dulu tentang RPS untuk mata kuliah di kewirausahaan ini. Ini adalah dokumen PDD UKT PT bidang pengajaran ya, atas nama Retno Kurniasi SMSI dengan NIDN 0024039001 dari Universitas Jenderal Sudirman. Berikut adalah mata kuliah kewirausahaan dengan kode MK EM 2100. Ini adalah CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada 4, yaitu sikap, ada pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dapat dilihat di slide. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 5 CPMK, dapat dilihat di slide. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, ada 4 sub CPMK di sini berkaitan dengan perspektif kewirausahaan, ide dan peluang usaha, perencanaan dan mengelola usaha, dan juga praktik kewirausahaan. Untuk deskripsi mata kuliah di sini, jadi mata kuliah ini memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa untuk menjadi wirausaha yang memiliki ide atau gagasan usaha yang kreatif, inovatif, visioner, solutif, mandiri, dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Untuk jumlah SKS ada 3 SKS untuk mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh, yang harus diambil teman-teman sebelum mengikuti mata kuliah ini, yaitu pengantar bisnis. Ini akan diajarkan di semester 4. Untuk materi pembelajaran ada 14 pertemuan teman-teman. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pola pikir pengusaha, kemudian dilanjutkan dengan perspektif kewirausahaan di pertemuan ketiga, dilanjutkan dengan kreativitas dan pengembangan ide, dan identifikasi peluang bisnis. Pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Pertemuan ke-7 tentang program-program kewirausahaan, atau kita akan kedatangan dosen tamu nanti. Oke. Kemudian after meet ya, teman-teman akan diberi tugas untuk membuat proposal bisnis ya. Jadi di sini pertemuan pertama membahas tentang pendahuluan, analisis produk, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian 3 pertemuan terakhir itu experiential learning. Teman-teman akan mempraktikkan praktek kewirausahaan ini secara langsung. Oke, untuk pendekatan pembelajarannya, Ibu menggunakan student centered learning. Sistem pembelajarannya daring, metode pembelajarannya ceramah, presentasi, dan juga diskusi interaktif. Bobot penilaian pada kuliah kewirausahaan ini untuk ujian tengah semester ada 20%. Begitu juga dengan ujian akhir juga 20%, kemudian case based learning 20%, project based learning 30%, di sini bobot yang paling tinggi ya. Kemudian tugas terstruktur 5% dan kuisnya 5%. Berikut adalah referensi yang bisa dijadikan acuan untuk teman-teman belajar. Yang pertama dari bukunya Howard Frederick, atau menggunakan buku Robert Mellor, atau menggunakan buku dari Robert T. Hirschig tentang entrepreneurship. Untuk pustaka pendukung ya, teman-teman bisa menggunakan buku dari Ahmad Subagio tentang kewirausahaan, dan juga bisa menggunakan buku atau jurnal yang sudah Ibu terbitkan, yaitu tentang shopping orientation, sebuah pendekatan memprediksi minat beli ya. Jadi ini bisa dijadikan referensi teman-teman untuk belajar. Nah, sebelum kita ke materi di pertemuan ke-6 yaitu bisnis model kanvas, pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang identifikasi peluang bisnis ya. Jadi di pertemuan kemarin teman-teman sudah diberi tugas untuk
memunculkan ide bisnis. Jadi asumsinya ketika di pertemuan ke-6 ini teman-teman sudah memiliki ide bisnis ya, atau memiliki peluang usaha. Oke. Pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu seperti apa? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sub CPMK-nya terlebih dahulu. Jadi mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan kewirausahaan ini diharapkan bisa mampu menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Ya, sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu ingin mengetahui pemahaman teman-teman semuanya di sini tentang bisnis model kanvas lebih dulu ya. Oke, setuju? Jadi Ibu akan membuatkan kuis pretest terlebih dahulu yang sudah Ibu kirimkan di chat Zoom. Silakan untuk diakses terlebih dulu teman-teman. Kita mulai ya. Norma memimpin ya sementara. Hasil kuisnya di peringkat pertama ada Mbak Jihan. Mbak Jihan menjawab betul 2 ya. Terus Mas Denis betul 2 juga. Kemudian Rizila Majid, Mas Majid betul 2 juga. Norma 4. Nah dari sini Ibu bisa mengetahui nih teman-teman pemahamannya tuh tentang bisnis model kanvas seperti apa. Kita lanjutkan ke sesi materi ya. Selanjutnya pertanyaan besarnya apa sih definisinya gitu ya? Apa sih bisnis model kanvas itu apa gitu? Bisnis model kanvas ini merupakan strategi manajemen ya. Biasanya orang gunakan bisnis model kanvas itu untuk merancang perencanaan bisnis ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Ya, jadi ini bisnis model kanvas ini pertama kali ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Ya, di sini ada bukunya. Buku ini dibuat bersama oleh 470 praktisi dari 45 negara. Oke, bisnis model kanvas. Kemudian kita tahu bahwa bisnis itu adalah dunia yang sangat dinamis, sangat berkembang ya, lingkungan bisnis selalu berubah. Jadi hadapilah itu dengan bisnis kanvas. Fenomena yang terjadi saat ini ada top 10 business mistake. Yang pertama adalah building something nobody wants. Ternyata menduduki peringkat pertama untuk top 10 business mistake. Kenapa di sini? Kenapa ada terjadi building something nobody wants? Karena pebisnis itu membuat produk tidak atas dasar keinginan konsumen. Jadi tidak ada customer segmennya. Oleh karena itu dibantulah dengan membuat bisnis model kanvas. Jadi inilah kanvas ya, dalam satu halaman ini bisnis model kanvas seperti ini. Ada 9 blok yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita asumsikan ada input, ada proses dan juga ada output di sini. Kita memulainya dari mana? Dari yang value proposition. Jadi di proses ini ada value proposition, itu menjawab pertanyaan besar tentang apa keunggulan dari bisnis kita. Menjawab pertanyaan tentang mengapa orang lain harus menggunakan produk kita. Ya, itu adalah menjawab tentang value proposition. Nah, kemarin Ibu ada pengabdian nih di Batik Tulis. Kebetulan membahas tentang bisnis model kanvas juga. Jadi value proposition untuk produk batik itu tentang kualitas ya. Kualitas dari batik. Dan juga ternyata pemilihan memudahkan customer untuk memilih produk batik juga menjadi hal yang utama. Kualitas produk itu berkaitan dengan motif batik, berkaitan dengan desain batik, kemudian berkaitan dengan pewarnaan seperti itu. Dan ini sejalan juga dengan penelitian Ibu tentang shopping orientation, di mana kualitas produk dan belanja impulsif itu memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen batik tulis. Ya, sehingga di sini value proposition-nya adalah kualitas
batik menjadi nilai lebih yang ditawarkan oleh UMKM tersebut. Nah, dari value proposition kita kemana dulu? Kita akan ke customer segment. Yang kedua kita akan bahas tentang customer segment. Ini big questionsnya adalah siapa yang akan membeli produk batik kita? Siapa yang akan membeli produk kita? Ya, jadi customer segment di sini ada turis lokal maupun domestik. Untuk melanjutkan yang tadi ya, produk batik tadi ada turis domestik, kemudian ada juga perkantoran misalnya atau paguyuban kelompok dan lain sebagainya. Kemudian dari sini kemana? Ke channel ya, saluran channel. Ini menjawab pertanyaan bagaimana seorang customer itu bisa kita raih, atau dikatakan bagaimana kita bisa mencapai customer kita. Nah, dari mana medianya apa yang kita gunakan, salurannya apa? Bisa juga dengan online misalnya, menggunakan marketplace, atau ada display batik yang ada di pusat kota ya. Ini adalah channelnya. Kemudian setelah channel kita ke customer relationship. Ini hal yang menarik nih. Menjawab pertanyaan apa? Menjawab pertanyaan bagaimana customer kita itu selalu terikat dengan bisnis kita. Itu adalah customer relationship. Dilakukan dengan apa? Contohnya ya, misalnya memberikan diskon atau memberikan hadiah untuk pelanggan setia ya, atau memberikan ucapan selamat ulang tahun, atau dengan memberikan diskon saat dia ulang tahun gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa tetap customer itu tetap terikat ya dengan bisnis kita. Itu setelah customer relationship, kita akan membuat blok yang selanjutnya, yaitu tentang revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan. Dari mana uang itu berasal, dari mana keuntungan itu didapatkan, dari penjualan produk, dari penjualan aksesoris, dari penjualan batik, baju batik, seperti itu. Untuk contoh yang batik tadi. Oke, sampai di sini kita di blok yang sebelah kanan ya. Kemudian kita ke blok yang sebelah kiri. Ya, ini berkaitan dengan key activities. Yang pertama, kita akan membahas aktivitas utama untuk bisa mendapatkan value proposition. Value proposition-nya tadi adalah kualitas batik dengan kain yang halus, batik yang rapi gitu ya. Dengan cara apa? Yang pertama membuat pola misalnya ya. Kemudian kita mulai mencantingnya, mulai mewarnai ya. Ya, ini adalah proses-proses yang proses produksi, key activities yang bisa menghasilkan value proposition. Kemudian setelah key activities, kita membuat key resources. Membuat blok key resources yang berkaitan dengan sumber daya utama apa yang dibutuhkan gitu ya. Berarti yang pertama adalah bahan utamanya adalah lilin malam ya untuk pewarnaan gitu ya. Kemudian ada kain batik dengan kualitas bagus. Nah, ini adalah key resources. Kita lanjutkan lagi setelah key resources ke key partner. Key partner itu adalah siapa supplier kita. Nah, menjawab tentang itu, maka ada penyedia bahan baku ya, supplier kain batik, kain supplier pewarna alam atau pewarna sintetis gitu ya. Jadi ini adalah key partners kita. Oke, setelah ke key partner, kita ke cost structure. Cost structure di sini adalah pertanyaan besarnya, revenue stream yang sudah kita dapatkan itu untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Yang pertama, membayar karyawan. Kedua, untuk membeli bahan bakunya seperti itu. Jadi ini adalah cost structure adalah pengeluaran-pengeluaran kita apa saja. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke. Oh, ada Mbak Jihan, raise hand ya Mbak Jihan. Oke, Mbak Jihan mungkin ada yang akan disampaikan ke teman-teman sharing tentang bisnisnya ya. Silakan Mbak Jihan. Iya, baik Bu. Mungkin saya mau sedikit sharing Bu. Setelah mendengar dari penjelasan Ibu terkait bisnis model kanvas tadi, saya juga punya merintis bisnis Bu.
di mana bisnis saya itu berupa rice box, bisnis makanan rice box dengan bahan bakunya itu dari lele ya Ibu. Kemudian untuk value proportion dari bisnis saya itu lele yang digunakan itu menggunakan pakan terbaik dan berkualitas gitu. Pakannya pakan organik Bu. Kemudian harga yang kami gunakan itu harganya terjangkau. Kemudian kami memberikan pelayanan terbaik dan ramah kepada konsumen. Kemudian produknya juga yang disediakan itu fresh to open. Oh, itu untuk value proposition ya, oke? Iya Ibu. Kemudian untuk customer segmentasinya itu untuk mahasiswa, selain itu juga bisa untuk semua kalangan Bu, karena produk kami ini kan lele, jadi lele itu bisa dimakan semua kalangan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Dan yang kita ketahui lele itu banyak banget kan ya Bu gizinya. Channelsnya itu kami memasarkan itu melalui Instagram, media sosial, kemudian kita menaruh di Gojek dan Grab juga. Selain itu untuk customer relationship-nya kita melakukan promo dan diskon, terus melakukan ekspor, terus customer royalty dan lain sebagainya. Selain customer relationship, kami juga melakukan beberapa aktivitas seperti melakukan pembelian bahan baku, produksi, terus pengembangan produk ya Ibu agar terus berinovasi mengikuti zaman, kemudian melakukan kegiatan pemasaran dan evaluasi harian. Kemudian untuk key partners kami itu dari supplier peternak lele dan perusahaan periklanan dan kemudian perusahaan packaging seperti itu. Untuk key research-nya itu ada barang dagangan, terus ada customer database dan SDM yang kompeten di bidangnya. Untuk cost structure-nya itu ada biaya promosi untuk memasarkan produk kami, kemudian ada biaya bahan baku dan biaya kemasan. Untuk revenue stream-nya itu keuntungannya itu didapat dari penjualan produk kami, dan selanjutnya itu dari pengadaan event-event mungkin ketika kita mengadakan promo dan event-event tertentu seperti itu. Oke, cukup menarik ya Mbak Jihan. Wah, luar biasa, ini sudah mulai merintis bisnis meskipun mahasiswa ya, tentang lele, rice box lele. Good. Oh iya, Mas Majid raise hand, silakan Mas Majid, ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin saya di sini tadi mendengar penjelasan dari Mbak Jihan terkait usaha bisnisnya itu menarik banget ya tentang rice box lele, dan kebanyakan rice box itu rata-rata kalau nggak daging sapi ya daging ayam. Nah ini suatu inovasi yang bagus ya. Nah mungkin kalau saya mau ngasih saran terkait customer relationship ya, tadi kan kalau menurut saya untuk customer relationship-nya mungkin udah bagus yang dari Mbak Jihan, tapi mungkin kalau saya bisa kasih saran, Mbak Jihan bisa menambahkan kayak membership gitu loh Mbak. Jadi apa gunanya membership itu? Yang pertama untuk mempertahankan customer tetap gitu. Nah apa sih benefitnya membershipnya? Nah kalau saran saya benefit membershipnya itu bisa diberi kayak setiap beberapa kali pembelian, let's say 10 atau kelipatan pembelian itu dapat bonus tertentu, misal rice box tambahan atau yang lain-lain. Nah, atau alternatif lainnya kalau udah punya udah punya membershipnya itu bisa mendapat tambahan lain ketika membeli, misalnya kan beli rice box dan dia punya membership, nah dia bisa dapat minuman gratis kayak es teh atau apapun lah. Intinya dengan membership itu menjaga customer relationship, dan terutama buat kita ya mahasiswa gitu kan, harganya juga terjangkau, dan biasanya kalau mahasiswa udah cocok sama suatu makanan itu bakalan repeat order. Mungkin kalau saran saya bisa menambahkan membership. Gitu aja sih Mbak Jihan. Terima kasih Bu. Oke, Mas Majid, terima kasih, sarannya bagus itu. Mbak Jihan silakan ditanggapi Mbak Jihan. Oh iya, baik, terima kasih banyak Mas Majid. Itu mungkin bisa ya kita terapkan, jadi sangat menginspirasi sekali untuk meningkatkan loyalitas sendiri. Terima kasih Mas Majid. Oke, bagus. Oke, ada Mbak Norma di sini, raise hand. Mbak Norma, silakan Mbak Norma.
Iya Bu, izin bertanya ya Bu. Tadi kan Mbak Jihan Oke, boleh. sudah menjelaskan tentang saluran di BMC-nya. Itu saluran mana sih yang paling efektif untuk melakukan penjualannya? Terima kasih. Oke, baik, makasih Mbak Norma untuk pertanyaannya. Mungkin karena dari customer segmentasi saya itu mahasiswa juga, jadi kami saluran yang paling efektif itu penjualannya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok yang sedang booming sekarang ini kita menggunakan untuk media penjualan kami. Oke, sesuai dengan customer segmen ya, sesuai dengan customer segmennya Mbak Jihan tadi bisnisnya yaitu mahasiswa, sehingga mahasiswa itu banyak menggunakan sosial media. Jadi pemasaran yang paling efektif itu tadi ya menggunakan sosial media. Channelnya apa saja ya Mbak Jihan? Tadi ada sosial media, kemudian selain itu juga kami melakukan penjualan melalui Gojek, Grab. Kemudian Ibu tadi terus Gojek, Ibu tadi lihat ada yang di expo atau pameran gitu ya, itu sebaiknya dimasukkan ke dalam channel Mbak Jihan. Jadi dia saluran untuk menghubungkan kita dengan customer itu. Pameran itu atau pameran food ya, pameran makanan biasanya kita adakan itu ya, ada pameran itu masuknya ke channel ya, channel atau saluran, sehingga channel itu kan pengertiannya bagaimana kita bisa meraih customer kita, yaitu dengan pameran tadi gitu. Jadi nanti ada koreksi sedikit Mbak Jihan, tapi overall ini sudah bagus banget ya bisnis model kanvasnya. Good luck Mbak Jihan, sukses selalu, mudah-mudahan bisnis ini terus bisa berkembang ya. Kemudian continuous ya, jadi bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya Mbak Jihan. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pemahaman tentang bisnis model kanvas. Kemudian di sini Ibu tadi mencontohkan tentang batik. Ini adalah contoh dari bisnis model kanvas yang sudah dibuat ya. Teman-teman bisa mengambil inspirasi dari sini ya. Dikaitkan dengan bisnis yang kalian miliki sendiri. Oke, untuk link YouTube di sini bisa dijadikan referensi teman-teman untuk belajar. Jadi milenial sekarang kan belajarnya dari mana saja ya. Sehingga di sini Ibu berikan link YouTube untuk bisa ditayangkan, untuk bisa diputar berulang-ulang tentang bisnis model kanvas. Oke, terima kasih teman-teman. Penjelasan Ibu tentang materi tadi saya cukupkan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, Fahmi mau bertanya ya. Silakan Fahmi. Ya Bu, saya Fahmi izin bertanya. Untuk BMC ini sendiri itu apakah harus di-upgrade dalam waktu setahun atau mungkin 2 tahun atau mungkin hanya cukup membuat sekali saja Bu, atau bagaimana Bu? Terima kasih. Bagus. Ya Fahmi, thank you ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Fahmi. Jadi apakah bisnis model kanvas ini harus kita update gitu ya, intinya itu. Jadi jawabannya adalah iya gitu. Kenapa? Karena bisnis model kanvas itu selalu dinamis, berubah-ubah terus ya. Kita memiliki visi jangka panjang, tapi lingkungan terus berubah, faktor internal, faktor eksternal terus berubah, sehingga membuat kita si owner atau manajer bisnis itu harus berpikir bagaimana cara menghadapi lingkungan tersebut, perubahan tersebut, sehingga bisnis model kanvas ini harus diupdate, selalu harus diupdate gitu, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan perubahan lingkungan seperti itu. Terjawab Mas Fahmi pertanyaan jawabannya seperti itu terjawab? Sudah terjawab Bu, terima kasih. Oke, bagus, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali bisa sharing-sharing dengan teman-teman di sini. Sudah ada teman-teman yang memiliki bisnis, ide bisnisnya sangat menarik sekali semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Yang belum berjalan, yang sedang berjalan, mudah-mudahan mudah-mudahan bisnisnya dimajukan ya, maksudnya bisa berkembang, bisa lebih berkembang bisnisnya gitu. Semangat ya teman-teman untuk menjadi entrepreneur muda nih ya, semangat. Kita sudah di pertemuan kita, tapi sebelumnya ada kejutan. Jadi ada post test ya untuk mengukur teman-teman, pemahaman teman-teman tentang
bisnis model kanvas tadi yang sudah Ibu jelaskan. Linknya sama soal yang tadi, silahkan untuk diakses dan diklik link berikut. Kita akan mengadakan post test. Hasilnya gimana nih? Pretest dan post testnya meningkat atau tidak nih pemahamannya nih? Ibu ingin tahu nih. Oke, Fahmi sudah join, Amrina, Majid, Amelia. Oke, baik, silakan. Wow. Memimpin sementara Mbak Amel. Oke, tinggal beberapa yang belum menjawab nih, mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya. Oke, ini hasil untuk kuis kita. Jawabannya hampir betul semua dari 5 pertanyaan. Wow, luar biasa teman-teman. Ibu anggap dari penjelasan tadi teman-teman bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan ya tentang bisnis model kanvas. Gimana? Majid, menarik pembahasan, bagaimana pendapat Majid tentang pembahasan kita tentang bisnis model kanvas ini, Majid? Kalau menurut saya sih menarik banget ya terkait materi hari ini. Jadi saya jadi lebih paham untuk cara memulai bisnis itu ya. Paling mudahnya dengan bisnis model kanvas ini di tempat-tempatkan dulu gitu loh, dan jadi tahu untuk cara bikin bisnisnya tuh gimana. Bagus banget sih pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih Majid atas atas testimoni ya dari Mas Majid bahwa bisnis model kanvas memang ini sangat bagus dan bisa kita kembangkan untuk yang pertama memulai bisnis pakai bisnis model kanvas. Oke. Setelah kita kuis teman-teman, Ibu ada tugas ya, ini adalah tugas mandiri untuk mengukur pemahaman teman-teman tentang bisnis model kanvas. Silahkan teman-teman membuat bisnis model kanvas untuk bisnis yang akan atau sedang berlangsung ya, dan nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk penilaiannya teman-teman, Ibu akan menilai ide bisnis kalian, kemudian kreativitas dan juga kejelasan konsep bisnis model kanvas tersebut. Dan bobot tugasnya itu 5% ya, kemudian nanti bisa disubmit di dulu ya teman-teman. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu dapat simpulkan dari hasil pretest dan post test. Pretest tadi jawabannya masih banyak yang salah. Kemudian Ibu menjelaskan tentang bisnis model kanvas dan juga berdiskusi. Hasilnya post testnya sangat luar biasa. Good teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup? Sudah paham? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.